Audio Jungle. Kenapa Israel menjajah Palestina? Oh, Israel menjajah Palestina karena rebut-rebutan perbatasan, Pak Ustadz. Ini Israel, ini Palestina. Jadi mereka rebut-rebutan batasan. Kalau begitu cara kita berpikir, berarti kita mengakui negara Israel. Karena kita sebut mereka rebut batasan. Kenapa Israel mengambil Palestina? Ya karena Israel itu, Pak Ustadz, penjajah. Maka Israel itu menjajah Palestina. Kalau begitu sama berarti kita mengatakan Belanda menjajah, Jepang menjajah. Berarti ada negara Indonesia, ada negara Belanda. Itu secara nggak sengaja kita sudah mengatakan bahwa ada negara Israel. Coba kalau yang nanya anak kita, Mama, kenapa Israel menjajah Palestina? Ya memang udah dari dulu begitu. Sebelum Mama lahir, waktu Mama kecil nonton TVRI, itu memang sudah, siapa namanya presiden Palestina yang selalu pakai sorban? Yasser Arafat. Yang tahu berarti udah tua. Anak-anak sekarang ditanya udah, saya tahu, saya pura-pura nanya aja. Masa profesor nggak tahu? Nah, ini keluar setannya kan? Ada 5 alasan mengapa ada penjajahan terhadap Israel. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Gimana mau diingat? Al-Masih diambil dari 3 huruf. Mim, sin, ha. Masaha. Masaha artinya mengusap. Orang Melayu menyebut menyapu. Kalau berwudu, wajah dibasuh. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tanganmu sampai siku. Kepala dibasuh atau diusap? Diusap. Nggak ada orang wudu hidupkan keran. Kepala itu diusap, diambil air, diusap kepala. Al-Masih artinya 2. Pertama diusap, karena waktu dia lahir badannya diusap. Yang kedua, Al-Masih artinya mengusap, karena dia mengusap. Ada orang lumpuh, diusapnya sehat. Ada orang buta, diusapnya melek. Ada orang kena kusta, diusapnya sehat. Maka dia disebut dengan Al-Masih. Tapi ada satu lagi, Al-Masih juga. Ditunjuknya tanah. Ya ardu umbuti, wahai tanah, tumbuhkan tanaman. Tumbuh tanaman. Jangan-jangan yang numbuhkan dia juga. Dia tunjuk langit. Ya sama imtiri, wahai langit, turunkan hujan. Turun hujan. Ada orang mati, dia tunjuk. Ya mayit, wahai mayit, pum, berdiri. Dia Al-Masih juga, tapi dia tidak asli. Maka disebut dengan Al-Masih Dajjal. Dajjal artinya palsu. Ada mangkok, yang ini mangkok emas. Yang ini mangkok juga, cuman disepuh pakai air emas. Orang Arab menyebut mangkok emas ini namanya wi'a zahabi, zahab emas. Tapi yang ini disebut wi'a mudajjal. Ini namanya mangkok palsu, mangkok dajjal. Yang satu Al-Masih asli, Al-Masih. Satu lagi mirip seperti Al-Masih, ngusap juga,
tapi musuhnya Al-Masih disebut dengan Al-Masih Dajjal. Tapi jangan gara-gara ini nanti teman ibu pakai emas imitasi bilang, kamu kok pakai Dajjal sekarang? Makanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi biar supaya selamat bisa membedakan mana Al-Masih yang benar dan mana Al-Masih Dajjal. Nah, Israel sedang menanti kedatangan bahasa Ibraninya Mesiah, M-E-S-I-A-C-H, Mesiah. Bahasa Arabnya Masih. Mereka nunggu Al-Masih juga. Kita pun menunggu Al-Masih juga. Karena Nabi Isa sebelum hari kiamat nanti dah datang. Pertanyaannya, apa beda Al-Masih kita dengan Al-Masih Yahudi? Al-Masih kita original, Al-Masih dia KW. KW itu Dajjal. Tapi jangan gara-gara udah tahu makna Dajjal nanti ngomong, ini bajunya asli apa Dajjal nih? Jelas? Apanya yang jelas? Bahwa kita menanti kedatangan Nabi Isa sebelum hari kiamat tiba. Dan mereka pun menantikan kedatangan Mesiah. Dan Mesiah yang dimaksud itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, gimana caranya supaya Al-Masih Ad-Dajjal itu turun? Supaya dia datang itu gimana caranya? Supaya dia datang, maka mesti melakukan 5 hal. Apa yang 5 itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang 1 ini. Biasanya kami kalau di TV gitu. Yang pertama, supaya dia turun, supaya dia datang, maka semua Yahudi mesti kembali ke Palestina. Yahudi dulu pontang-panting tersebar ke seluruh dunia. Ada di Eropa, ada di Rusia, ada di Afrika, ada di Arab, ada di Jerman. Lalu kemudian tahun 1946 mereka datang beramai-ramai, kumpul semua seluruh dunia. Jumlah mereka sekarang 5 juta orang. Penduduk Lampung berapa? 9 juta. Jawa Timur berapa? 45 juta. Jawa Barat berapa? 50 juta. Dia cuman 5 juta. Kita nggak perlu angkat senjata, nggak perlu pakai meriam bom atom. Cukup kita arahkan pipa WC kita ke sana. Kita serentak jam 6 pagi. Siap. Gerak. Dan malam itu semuanya makan kerupuk jengkol. Mati Israel itu semua. Kenapa itu tidak terwujud? Karena perjuangan kita tanpa komando, tanpa komandan, serabutan, nggak jelas. Nggak ada komandannya, nggak ada komandonya, nggak ada strateginya. Pas lagi Palestina diserang, heboh. Habis itu hilang berita Palestina gara-gara Walid. Yang saya omongin betul nggak? Coba kalau kita continue terus membela Palestina, bahwa mereka merebut Palestina bukan masalah perbatasan, bukan masalah penjajahan,
Karena mereka menunggu kedatangan Mesias Al-Masih Dajjal. Dan syaratnya Dajjal mau turun, kalian mesti ngumpul semua di Palestina. Jadi mereka membayangkan Dajjal itu sedang berada di atas lagi nunggu. Udah ngumpul belum? Ustadz Somad, Ustadz di ruang waiting room dulu ya. Kenapa panitia? Iya, soalnya orang Israel belum ngumpul. Berarti aku Dajjal dong. Jadi Dajjal itu sekarang lagi nongkrong-nongkrong, lagi ngopi, nunggu mereka ngumpul semua. Nanya, udah ngumpul belum? Kata Netanyahu, sebentar bro. Dan mereka akan berkumpul semua dari seluruh penjuru dunia. Yang nggak ngumpul ke sana, walaupun dia di Amerika, dia tetap support. Anak kita nonton film kartun, nonton. Begitu di akhir film kelihatan Warner Bros. Warner Bros punya siapa? Yahudi. Steven Spielberg, Yahudi. Menteri Luar Negeri Amerika dari dulu, Madeleine Albright, Yahudi. Rothschild, orang-orang kaya yang mendonatur presiden-presiden Amerika, nggak akan terpilih kalau bukan dari donatur ini. Siapa dia? Yahudi, garis kanan ekstrim yang mendukung. Maka jangan pernah berharap bahwa politik Amerika akan berpihak kepada Palestina, karena mereka sebenarnya diatur oleh protokoler Yahudi. Maka kalau mau membebaskan Palestina, kita sendirilah berjuang dengan pemahaman yang benar. Yang pertama, mereka seluruh dunia mesti berkumpul di Palestina. Berdatanganlah mereka sejak 1946 sampai 2025, sudah 81 tahun lamanya. Mereka menantikan Mesias itu datang. Berikutnya yang kedua. Mereka dulu pernah dihancurkan oleh raja namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar ini nama kampungnya Babel, bukan Bangka Belitung. Babel adalah Babilonia. Babilonia adalah sekarang Irak. Babilonia itu sekarang Irak. Coba tulis Babilonia Taman Gantung, itu Irak. Maka setiap kali naik presiden Amerika yang baru, pasti yang mereka serang pertama adalah Irak. Apa alasan George Bush menghantam Baghdad Irak? Karena Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Masih ingat ibu beritanya? Masih ingat? Amerika penjaga polisi dunia, maka Saddam Hussein mesti dimatikan, dihancurkan, karena dia punya senjata pemusnah massal. Setelah patung Saddam Hussein dihancurkan dan Saddam Hussein digantung, pertanyaannya, mana senjata pemusnah massal? Enggak ada. Sekarang orang Baghdad yang dulu mencaci maki Saddam Hussein nangis, mampus kau. Ustaz jangan kasar gitu ngomongnya. Saya ngomong ke Amerika ini sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka selalu menghantam Irak. Kenapa Irak selalu dihantam? Karena dendam kesumat Yahudi, bahwa mereka sakit hati gara-gara Raja Irak dulu mengambil Palestina, namanya Nebukadnezar. Yahudi ini pendendam. Israel tidak mengirim pejabat tinggi ke Vatikan sekarang. Ikut beritanya. Kenapa mereka tidak mengirim pejabat tinggi ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus? Karena mereka sakit hati dengan Paus. Karena Paus
tidak suka terhadap penjajahan di Palestina. Pun dendam. Dulu ada panglima tentara Yahudi, matanya buta sebelah. Namanya Jenderal Musa Dayan. Tulis di Google, Jenderal Musa Dayan. Dia minta, akhirnya Perdana Menteri Prancis minta kepada Presiden Mesir, nama presidennya Anwar Sadat. Pak Anwar Sadat, itu mumi Fir'aun itu sedang kena bakteri virus. Tahu mumi? Makanya jangan suruh anak manggil mamanya mumi. Mumi itu Fir'aun. Kata Perdana Menteri Prancis, De Gaulle namanya, kata dia, ini mumi yang ada di Kairo ini kena virus, nanti kulitnya akan busuk. Kata Anwar Sadat, terus piye mas? Ya udah, kami punya dokter yang bisa menyembuhkan. Akhirnya mumi yang ada di Kairo diterbangkan ke Paris, Prancis. Sampai di Paris, katanya mau diobati, bukan diobati. Ternyata di situ Musa Dayan sudah siap mau meninju muka Fir'aun. Begitu datang mumi ditinju. Kaulah dulu yang sudah mengusir nenek moyang kami dari Mesir, ditinjunya. Bukunya ada di rumah, saya simpan. Dalam bahasa Arab, saya beli di Kairo. Saya waktu membaca buku itu, betul-betul gila Yahudi ini. Padahal kejadian Fir'aun ngusir nenek moyang mereka kan 3000 tahun yang lalu. Sedendam-dendamnya orang kita, orang Indonesia, paling-paling kalau kelahi sama tetangga ngomong ke anaknya sebelum mati, kamu jangan nikah dengan anak dia sampai 7 turunan. Cuman 7 turunan kan? Kalau 1 turunan 100 tahun, 7 turunan cuman berapa? 700 tahun. Enggak Yahudi-Yahudi banget. Memang agak Yahudi juga. Tapi ini Musa Dayan, 3000 tahun yang lalu nenek moyangnya diusir oleh Fir'aun dari Mesir. Mumi itu dia tinju. Saya waktu membaca buku, betul-betul gila Yahudi. Begitulah dendam kesumat mereka. Apalagi dendamnya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presiden pertama Yahudi Israel perempuan, namanya Golda Meir. Waktu dia pidato pelantikan, apa kata Golda Meir? Aku mencium bau nenek moyangku di kota Madinah. Karena di Madinah ada 4 Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Ingat baik-baik, karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Yahudi Nadir, Quraizah, Qainuqa, Khaybar. Pidato bersama Golda Meir. Aku mencium bau nenek moyangku di Madinah. Paham maksudnya? Kalau dia berkuasa, dia mau ngambil Madinah dan mau mengambil jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah jahatnya orang Yahudi, dendam kesumat. Pertama, kumpul semua Yahudi di Palestina. Sudah ngumpul belum? Sudah 5 juta orang. Yang kedua, hantam Irak. Maka siapapun presidennya, hantam Irak, hantam Irak, hantam Irak. Mereka ngantam Irak itu mau ngambil minyak Pak Ustadz. Betul. Mereka mengantam Irak itu karena Saddam Hussein adalah orang yang paling membela Islam. Betul. Tapi di atas itu semua, karena syarat menurut mereka Mesiah Dajjal turun, syaratnya adalah hantam dulu Babilonia. Dan sekarang Irak hancur lebur. Kasihan saudara-saudara kita di Irak. Berikutnya yang saya ingat. Terus Ustadz ingat kok nanya, saya mau ngetes jamaah ini masih sadar atau enggak.
Kalau jamaah itu masih sadar, dia bilang 3. Tapi kalau nggak sadar, ya terserahlah Pak Ustadz, mau berapa pun. Yang penting Ustadz cepat selesai, kami mau dengar berita Palestina dari Ustadz Husain. Ustadz Husain udah nyampaikan? Udah. Berikutnya yang ketiga. Mesti ditanam satu pohon, namanya pohon gharqad. Saya naik bis dari Kairo sampai ke Bukit Saint Catherine, Jabal Musa. Kami naik ke atas jam 2 malam. Insya Allah nanti panjang umur sehat badan kita naik ke atas. Ongkos tanggung masing-masing. Habis itu turun lagi. Kami lanjutkan perjalanan sampai ke satu kota. Kotanya dikasih pagar di tengah. Oh, seperti ini. Yang ini Mesir, yang sana Israel. Palestina. Mohon maaf Bu. Kotanya dikasih, nama kotanya Rafah. Di perbatasan itulah saya melihat. Dan saya lihat ada tanaman hijau. Waktu saya tanya, itu pohon apa? Itulah pohon gharqad Pak Ustadz. Apa betul mereka itu nanam gharqad Ustadz Husain? Betul kata Ustadz Husain. Kalau udah Ustadz Husain bilang ini berarti ya. Kenapa mereka menanam gharqad? Karena nanti ketika terjadi peperangan, maka semua batu-batu pun akan berkata, ya abadallah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi khalfi. Ini ada orang Yahudi Israel di belakangku. Faktulhu, bunuhlah dia. Batu pun akan bicara. Tapi ada satu pohon yang membela mereka. Pohon itu namanya pohon gharqad. Saya sudah tulis gharqad di Google kok nggak keluar Pak Ustadz. Coba tengok tulisannya, garqad. Pakai ghain, ra, qab, dal, qaf, dal, gharqad. Tapi handphone saya belum bisa tulis Arab Pak Ustadz. Berarti belum mu'alaf. Pertama, semua Yahudi Israel pindah ke Palestina sejak 1946. Yang kedua, bantai Irak. Karena Irak, Nebukadnezar dulu menghantam Israel. Yang ketiga, tanam pohon-pohon hijau. Jadi menurut bayangan mereka, itu si Mesiah Dajjal itu lagi sedang duduk-duduk nengok ke bawah. Udah hijau belum? Belum, tanam lagi ya. Padahal nanam pohon di gurun pasir susah. Bukan macam kita. Tempat kita ini tanahnya hijau, untayan zamrud, katulistiwa, gemah, ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Gak disiram, di atas karpet tumbuh hijau. Luar biasa. Ternyata bunga plastik. Berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah bahwa itu darah bayi-bayi mesti membasahi tanah. Jangan heran kalau mereka membunuh anak kecil. Heran, kenapa mereka membunuh anak kecil? Kenapa mereka meledakkan anak? Karena si Dajjal lagi nunggu tanah itu merah karena darah anak kecil. Anak kecil, mohon maaf, kepalanya lepas ditarik oleh ayahnya. Enggak ada sama sekali rasa kemanusiaan, diletupkan, diledakkan. Orang yang enggak ngerti, bingung dia, kok begini? Tapi bagi ibu bapak yang paham, oh, kenapa mereka menghantam semua orang Islam, hancur semua? Supaya tanah Palestina itu merah karena darah. Disitulah Al-Masihnya itu turun. Ini menunjukkan mereka ini penyembah setan. Mereka adalah haus darah. Mereka adalah penjahat internasional. Tapi yang berjuang membela Palestina, itulah yang dikatakan teroris. Kenapa?
Karena yang menguasai kantor berita dunia. Semua berita di dunia ini melewati kantor berita. Nama kantor beritanya Reuters. R-E-U-T-E-R-S. Reuters punya Yahudi. Kalau mau nulis Israel di Instagram, mesti angka 15R43L. Gak boleh nulis. Kenapa? Begitu kita tulis Israel, kita tulis Yahudi, langsung dia ban. Kalau kita posting tentang pembantaian Palestina, dia hilangkan videonya. Kenapa? Karena punya dia. Oh, jadi Instagram tuh punya Yahudi. Ya, tapi Ustaz Somad punya Instagram. Ustaz Somad kok main Instagram? Itu cara saya menebarkan, memakai alat dia untuk dulu mereka buat YouTube. Harapan mereka kalau YouTube ini tersebar, nanti umat Islam sibuk dengan film, nggak sholat. Ternyata YouTube kita manfaatkan pengajian-pengajian. Jadi kalau untuk posting hati-hati, takutnya nanti di ban. Ustadz emangnya punya akun Instagram? Iya, yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Ibu sudah follow? Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini alat-alat ini mereka buat untuk merusak anak umat Islam. Menurut mereka nanti anak umat Islam, bapak umat Islam, ibu umat Islam akan sibuk scroll. Isi TikTok itu dulu dua. Pertama ulat pinang, kedua ulat jagung. Sekarang isinya adalah sholawat. Sekarang isinya adalah berita tentang video pendek Ustadz Husain Gaza menjelaskan Palestina. Maksud saya silakan pakai, tapi isinya konten tentang Palestina. Berikutnya yang kelima. Setelah darah tumpah, berikutnya yang kelima. Menurut mereka di bawah Masjidil Aqsa di situ ada Temple of King Solomon. Tulisannya di Google temple. Kuil. Temple of King Solomon. Kata mereka Raja Solomon, Raja Sulaiman menurut versi mereka punya kuil. Kuilnya ini mesti diangkat naik ke atas dan mereka sudah menyiapkan bangunannya. Tulis di situ Temple of King Solomon. Menurut mereka Mesias itu akan turun kalau Temple of King Solomon sudah siap, baru mereka pun memanggil, hai Dajjal. Mereka enggak menyebutnya Dajjal, yang menyebut Dajjal itu kita. Mereka menyebutnya Mesias. Oh Mesias, syarat-syaratnya sudah siap. Datanglah, datang. Kayak manggil jelangkung juga. Begitulah mereka memanggil, mempersiapkan alat-alatnya supaya Mesias Al-Masih Dajjal itu datang. Mereka begitu serius mereka untuk menyambut kedatangan Mesias. Kita serius? Kita lebih serius menghadapi Idul Fitri. Beli toples baru, gorden baru. Wow. Ibu kok nggak puasa? Musafir. Ibu kok nggak puasa? Sakit lambung. Ibu kok nggak puasa? Mah akut. Ibu kok nggak puasa? Demam. Wah, pas giliran mau hari raya, siap semua. Hari raya bu, Islam. Mereka sangat siap menyambut Mesias. Maka datang seorang berkeluarga negaraan Prancis, namanya Roger Garaudi. Tulisannya Roger Garaudi. Kata dia, Israel membangun negaranya berdasarkan mitos. Dia membuat satu mitos, cerita bullshit, omong kosong, lalu dia buat negaranya.
akhirnya terwujud berdiri karena serius. Agama kita benar, tapi kita nggak serius. Agama dia mitos, tapi dia serius. Serius dia membuat negara itu. Akhirnya Roger Jaraudi ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara karena dia menulis kebenaran. Tapi dia sudah berani. Dia berani masuk Islam dan dia berani menulis. Itulah mengapa saya sampai hari ini tidak bisa keluar negeri. Karena ceramah-ceramah saya ternyata sebagiannya dipotong-potong, diterjemahkan orang, lalu kemudian dianggap sebagai anti-Israel. Maka ibu pun hati-hati juga. Khawatirnya nanti ibu nggak bisa keluar rumah ke mall. Insyaallah kita di Indonesia aman damai, insyaallah, amin. Indonesia sampai hari ini tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tidak ada kedutaan Israel di Jakarta. Dan tidak akan sampai hari kiamat Allah menjaga pemerintah Republik Indonesia ini, insyaallah. Doakan supaya anak-anak kita menjadi orang yang bisa menolong Palestina dengan harta, jabatan dan kekuasaan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.